warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Raudina Rismadanti, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar membahas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pujian Allah terhadap mukmin yang kuat. An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul lahu anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullahi wa masya'a fa'ala fa inna law taftahu 'amala syaitan. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya terdapat kebaikan. Raihlah apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah serta jangan merasa lemah. Jika kamu tertimpa sesuatu, jangan katakan sekiranya aku begini, pasti aku akan begini dan begitu. Tapi katakanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini merupakan ketentuan Allah dan Dia melakukan apa yang Dia kehendaki. Karena perkataan sekiranya membuka jalan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. Sanad merupakan serangkaian orang-orang yang menyampaikan hadis. Hadis ini termasuk hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah. Sanad hadis ini adalah menurut Imam Muslim, dia menerima hadis tersebut dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair, dari Abdullah bin Idris, dari Rabi'ah bin Utsman, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Al-A'raj. Matan merupakan sabda Nabi Muhammad SAW setelah sanadnya habis disebutkan. Dalam hadis ini, matannya dimulai dari kalimat seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya terdapat kebaikan. Dari kalimat ini terdapat penetapan sifat cinta bagi Allah. Artinya, kecintaan Allah itu bertingkat-tingkat. Kecintaan Allah terhadap mukmin yang kuat lebih besar daripada kecintaan Allah terhadap mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat di sini adalah mukmin yang selalu mengerjakan amalan dengan benar, mukmin yang selalu memperbaiki dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, serta mukmin yang memperbaiki orang lain dengan saling menasehati dalam hal kesabaran dan kebenaran. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran Surat Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka terdapat orang yang menzalimi diri sendiri, ada yang di pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu melakukan kebaikan atas izin Allah. Yang demikian itu merupakan karunia yang besar. Dari sini kita mengetahui bahwa kaum mukmin terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, sabiqun bil khairat, orang yang bergegas dalam melakukan kebaikan. Mereka ini mengamalkan amalan wajib dan sunnah, meninggalkan amalan yang haram dan makruh, serta menyempurnakan amalan-amalan yang dianjurkan. Kemudian muqtasid, atau orang yang berada di pertengahan. Mereka ini melakukan amalan yang wajib dan meninggalkan amalan yang sunnah. Hanya sebatas itu saja. Yang terakhir, zolimul linafsi, atau orang yang menzolimi diri sendiri. Artinya mereka mencampur adukan antara amalan yang baik dengan amalan yang buruk. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, dan pada keduanya terdapat kebaikan. Artinya, dari sini kita mendapat pelajaran berharga, yaitu ketika kita ingin menunjukkan kelebihan seseorang atau suatu perkara dari yang lain, hendaknya kita menunjukkan sisi perbedaan dan letak kelebihan dari kedua objek tersebut. Setelah itu, barulah kita memberi batasan lain dengan menyebutkan kesamaan di antara keduanya. Kandungan makna berikutnya terdapat dalam kalimat, raihlah apa yang bermanfaat bagimu
Dan mintalah pertolongan kepada Allah serta jangan merasa lemah. Apa yang bermanfaat bagimu meliputi dua hal, yaitu hal yang bermanfaat dalam agama dan hal-hal yang bermanfaat di dunia. Hal-hal yang bermanfaat di agama itu juga terbagi menjadi dua, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ilmu yang bermanfaat maksudnya ilmu yang dapat membersihkan hati dan jiwa orang yang memilikinya, serta membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu yang dimaksud ini merupakan semua yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti hadis, tafsir, dan fikih. Kemudian, amal soleh. Amal soleh merupakan suatu amalan yang terdiri dari dua unsur, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti contoh yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah dua hal bermanfaat dalam agama. Kemudian, hal yang bermanfaat di dunia yaitu seorang hamba harus mencari rezeki yang halal. Mereka harus menempuh jalan yang paling bermanfaat untuk mendapatkan rezeki tersebut. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya. Mereka merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menggantungkan harapan kepada manusia. Seorang hamba membutuhkan keperluan dunia sebagaimana dia membutuhkan keperluan agama. Kesuksesan dan kebahagiaan seorang hamba sangat ditentukan dari semangat, kesungguhan, dan keseriusannya dalam memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai hal-hal bermanfaat di kedua aspek tersebut. Seorang hamba yang hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla akan terasa ringan dan mudah baginya jika suatu kesulitan menimpa. Dalam hal ini, kesungguhan, semangat, dan keseriusannya dalam memohon pertolongan kepada Allah sangat dibutuhkan oleh seorang hamba untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Setelah mengerahkan semangat dan kesungguhan serta upaya-upaya untuk mencapai hal-hal bermanfaat tersebut, Rasulullah menganjurkan pada kita agar senantiasa untuk ridho dengan ketentuan Allah. Saat tertimpa musibah, seorang hamba yang ridho dengan ketentuan Allah akan merasa ringan dan tentram hati serta jiwanya. Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk berkata sekiranya pada keadaan seperti ini, karena kata ini justru membuka jalan bagi setan untuk mengurangi keimanan orang tersebut pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perawi hadis ini yaitu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, karena lahir di Ad-Daus, Yaman, terkenal dengan nama Abu Hurairah. Beliau seorang sahabat Rasul yang senantiasa menemani Nabi dalam berdakwah dan benar-benar menaruh perhatian dalam menghafal hadis. Tercatat lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan melalui jalurnya. Beliau memeluk Islam pada tahun terjadinya Perang Khaybar. Nah, teman-teman, kita sudah berada di akhir pembahasan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.